Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robianto Momonto, seorang guru agama Islam di SD Impres Kayuwatu. Saya akan berbagi praktik baik atau best practice di SD Impres Kayuwatu. Tentunya ini sebuah tantangan tersendiri bagi kami untuk menciptakan pembelajaran dalam proses bertransformasi dari era konvensional menuju ke era yang lebih modern. Bagaimana kita akan menentukan proses pembelajaran yang berbasis teknologi dan tentunya sesuai dengan tantangan zaman hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Robianto Momonto. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana praktik baik saya sebagai seorang guru. Best practice atau praktik baik yang kemudian ingin saya paparkan dan jelaskan ialah dengan judul Transformasi Kelas Digital Inklusif pada Inovasi Pemanfaatan Google Sites sebagai media ajar interaktif untuk mewujudkan meaningful learning pada pembelajaran agama Islam. Mari kita saksikan. Dalam menuju sekolah yang kita impikan, tentunya tidak gampang. Bagaimana seorang guru dituntut untuk senantiasa bertransformasi. Transformasi yang dimaksud adalah bagaimana guru yang awalnya bertumpu pada papan dan pada metode ceramah saja bisa berubah, bisa berkembang dengan sesuai dengan tantangan zaman. Zaman yang sekarang di mana era society 5.0, di mana era sekarang adalah era percepatan teknologi yang kemudian menuntut kita para guru untuk bagaimana bisa menciptakan suasana belajar yang tidak hanya bertumpu pada bagaimana siswa memiliki minat belajar. Lebih dari itu, siswa seharusnya dapat menerapkan bagaimana konsep pembelajaran mendalam, pembelajaran bermakna, atau yang saya sebut pada judul tadi, meaningful learning. Siswa diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran, kemudian punya prospek ke depannya, apa yang akan dia lakukan setelah ini. Bahwa bagaimana saya seorang guru agama, maka impian awal saya ingin menciptakan learning management system secara gratis. Tentunya ini tantangan baru buat saya. Setelah melalui proses pengembangan, melalui pemanfaatan ChatGPT dan Gemini, bagaimana membantu saya untuk melakukan pemrograman secara baik. Saya berhasil menciptakan dan mengembangkan aplikasi sederhana yang saya beri nama Teras Ilmu Interaktif Classroom, mata pelajaran pendidikan agama Islam yang bisa diakses lewat handphone dan bisa diakses lewat laptop juga. Ini adalah usaha saya bagaimana saya bisa menciptakan kelas digital inklusif yang kemudian lewat pemanfaatan ini saya bisa dapat menerapkan pembelajaran mendalam atau lebih khusus pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning pada kelas saya. Pada tahapan ini, saya membuat presensi digital melalui kartu atau ID card untuk melakukan presensi online di kelas saya. Ini adalah langkah awal bagaimana saya memanfaatkan teknologi pada pembelajaran saya. Presensi digital adalah presensi yang kemudian saya buat melalui beberapa kombinasi aplikasi yang sudah banyak kita temukan di luar sana. Kemudian saya buat menjadi barcode dan saya buat menjadi kartu dan kemudian saya cetak dan diserahkan atau diberikan kepada siswa-siswa. Saya juga melakukan asesmen awal bagaimana keadaan peserta didik. Ada satu fitur di mana yuk beritahu perasaan kita. Para peserta didik akan memberitahukan perasaan mereka langsung dengan tombol tersebut. Karena tidak semua peserta didik itu berani untuk mengungkapkan perasaannya. Maka lewat fitur ini saya berusaha untuk memfasilitasi peserta didik yang kemudian tidak mau atau malu menyampaikan tersebut. Yang kedua, ada namanya fitur afirmasi positif. Fitur ini saya buat di mana ada penggalan kalimat motivasi, baik itu dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis atau dari perkataan-perkataan para ulama yang kemudian
bisa memotivasi kita sebelum belajar. Kemudian ada fitur materi pembelajaran, ini yang paling unik, di mana ternyata Kementerian Pendidikan juga menyediakan buku elektronik. Ini bisa kita akses di website Kementerian Pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan menyediakan buku-buku elektronik yang saya bisa download, kemudian saya bisa masukkan ke aplikasi atau media ajar saya. Sebelum kita belajar seperti biasa, karena kita belajar menggunakan aplikasi, semua Bapak sudah bagi kelompok, siapa-siapa yang akan membawa HP, dan yang ditugaskan, Bapak persilakan untuk scan. Silakan. Nah, dalam fitur materi pembelajaran, siswa dapat melihat atau dapat masuk sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan di saat itu. Kemudian, dalam proses pembelajaran selanjutnya di kelas itu ada namanya fitur video pembelajaran. Fitur ini adalah fitur video pembelajaran yang kemudian saya kombinasikan lewat platform YouTube yang kemudian saya tampilkan di media ajar saya ini. Selanjutnya, yang paling terakhir ada namanya fitur evaluasi pemahaman materi. Ini yang paling inti, bahwa bagaimana anak-anak bisa memahami pembelajaran kita atau tidak, di mana mereka harus bisa punya prospek ke depan apa yang akan mereka lakukan setelah mempelajari materi ini. Setelah mengikuti pembelajaran di sekolah, mereka juga bisa melanjutkan pembelajaran di rumah. Nah, di rumah itu biasanya ada 3 tahap review materi dari rumah. Kemudian yang kedua, namanya latihan dan tugas online, atau saya memberikan tugas dari fitur tersebut. Yang ketiga, ada namanya referensi bacaan. Dari sini, saya juga memiliki jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sehingga saya bisa mengukur dan saya bisa melihat dari 7 kebiasaan ini, apakah mereka sudah melakukan semuanya atau belum. Yang terakhir adalah namanya ruang kesan orang tua. Orang tua juga saya berusaha untuk melibatkan, tidak hanya di WA Group, tapi juga di aplikasi ini. Ada namanya satu tombol yang namanya ruang kesan orang tua. Fitur ini saya buat di mana orang tua mengisi kuesioner. Inilah praktik baik dari saya Robianto Mamonto, seorang guru agama yang berusaha untuk bertransformasi dari pendidikan konvensional yang bertumpu pada papan tulis dan metode ceramah berubah menjadi kelas digital inklusif dalam pemanfaatan teknologi untuk menciptakan mindful learning pada pembelajaran agama. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Mengapresiasi kepada Pak Robi Mamoto. Bagi saya, Pak Robi adalah guru yang kerja keras. Beliau juga menciptakan ide-ide yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan yang ada di sekolah kami di SDMP Sriwatu. Ini salah satunya ide beliau adalah media informasi seperti ini. Dan juga tentu kami sebagai kepala sekolah mau mendorong, ya, memberikan motivasi kepada Pak Robi untuk tetap semangat, ya, untuk bisa meraih hasil yang lebih baik, dan juga tentunya untuk nama baik pihak sekolah dan juga prestasi dari yang bersangkutan. Terima kasih.